Assalamualaikum, selamat sore teman-teman peserta kuliah Kamis Akademi. Selamat datang di kuliah Kamis hari ini tanggal 20 Januari. 20 Januari ya, 20 Januari 2022. Kuliah Kamis pertama di tahun 2022. Kuliah Kamis adalah salah satu persembahan Yayasan Akademi Karya Bangsa untuk memastikan narasi yang terjadi di antara kita disampaikan memang oleh orang-orang yang memahami betul permasalahan tersebut atau kita bisa dibilang expert. Ini merupakan satu frekuensi ya dengan kalau misalkan teman-teman ada yang lihat videonya Pak Budi bahwa ada yang namanya matinya kepakaran. Hari-hari ini tuh banyak yang matinya kepakaran karena yang didengar adalah yang paling ribut dan yang paling terkenal. Kalau kita lihat YouTube, yang didengarkan yang paling ribut dan yang paling terkenal. Not necessarily yang paling memahami topik. Nah, maka Akademi akan mencoba mengundang para expert dari komunitas, dari government, dari dunia pendidikan untuk menyampaikan suatu topik yang memang menjadi concern mereka dan memang mereka expert di sana. Untuk kali ini terima kasih buat Zain ya, kita kenal dari kampus ya dulu ya. Kampus Institut Teknologi di Bandung ya. Bukan ITB ya. Institut Teknologi di Bandung, bisa macam-macam. Mas Zain ini saya kenal sebagai orang yang sangat peduli dengan kemasyarakatan, makanya dia jadi kepala divisi pengabdian masyarakat begitu. Kalau saya memang senangnya di media ya, saya kepala divisi media soalnya. Hari ini beliau akan berbagi dengan topiknya tadi ya, berdikari teknologi melalui open source. Silahkan teman Zain ambil kendali 30-40 menit, sampaikan, habis itu kita boleh diskusi. Zain tanya biar teman-teman bisa dialog ya gitu ya. Itu aja Zain ya, silakan diambil screen-nya. Oke, saya sudah share screen-nya, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Zain. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk berbagi di sini. Jadi sore hari ini saya ingin bercerita tentang utamanya tentang aktivitas saya di dunia open source dan topiknya kali ini berdikari teknologi melalui open source. Jadi kenapa dan bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang teknologi melalui karya kita di open source. Kalau ingin buka slide-nya bisa buka di link itu zainf.dev /berdikari teknologi. Karena akan ada banyak link di sini, mungkin ingin eksplorasi sendiri linknya dan sebagainya, itu silakan sambil buka linknya aja di browser masing-masing. Baik, kita langsung masuk ke perkenalan dulu mungkin ya. Saya Zain Fatoni, asal dari Jember, Jawa Timur. Dari lahir sampai kuliah sampai SMA di Jember, Jawa Timur. Terus masuk di Teknik Informatika ITB. Lalu dari situ sempat di Excelmax dan Bukalapak, tapi sekarang pindah ke Singapura, bekerja di Ninjavan sebagai senior software engineer. Utamanya fokusnya di bidang front end. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun terakhir ini sempat terlibat di kawal COVID-19 dan warga bantu warga. Lalu baru-baru ini, sebulanan terakhir ini sedang aktif karena wabah sepertinya sudah agak berlalu ya, kalaupun masih ada tapi masih tidak segawat situasi beberapa bulan yang lalu. Jadi ya sekarang mencari aktivitas lain yang masih berbau-bau open source. Nanti akan saya jelaskan kenapa lagi-lagi kembali ke open source. Sedikit cerita mungkin tentang perjalanan karir saya. Jadi yang sejak lulus kuliah tahun 2014, saya kuliahnya molor ya. Jadi kan masuk 2018, harusnya lulus 2012, tapi mentok masa studi 6 tahun. Jadi baru lulus 2014. Sempat kerja part-time di sebuah perusahaan, ini perusahaan dosen-dosen ITB waktu itu. Jadi programmer biasa aja, ngerjain smart card dan sebagainya. Terus di situ tepat setelah lulus saya pindah ke Extremax. Extremax ini perusahaan Singapura
software agency gitulah ya, kerjanya bikin website dan sebagainya. Tapi ini perusahaan Singapura tapi punya kantor di Bandung. Jadi waktu itu saya masih di Bandung, bekerja dari kantor Bandung, tapi ya mengerjakan proyek-proyek pemerintah Singapura. Jadi sedikit banyak sudah terpapar Singapura karena itu juga lah maka saya akhirnya memberanikan diri untuk merantau ke Singapura karena sudah pernah merasakan beberapa kali tinggal di Singapura waktu masa masih kerja di Extremax ini. Di sana saya posisi saya sebagai software developer, ngerjain back-end kebanyakan, tapi sempat diangkat jadi manajer, walaupun menurut saya itu terlalu dini karena ya pengalaman profesional belum matang 2 tahun, tapi sudah jadi manajer. Saya sendiri juga agak kelabakan dan dengan bekal yang kurang dan sebagainya kan, sehingga akhirnya waktu 2017 saya pindah ke Bukalapak, itu saya balik lagi ke posisi software engineer. Ya alhamdulillah masih diterima, masih masuklah skillnya untuk coding lagi karena udah setahun setengahan nggak coding waktu itu. Nanti juga akan kelihatan di repository saya ada beberapa repository yang kerjaan hasil apply kerjaan dan sebagainya. Lalu dan 2018 akhirnya saya pindah ke Ninja Van Singapura dan sampai sekarang masih di Ninja Van. Jadi ini bisa dibilang masa kerja terlama saya. Selama ini paling banter 2,5 tahunan di Extremax, tapi sekarang di Ninja Van sudah 4 tahun lebih sedikit. Jadi ya udah lumayan betah di sini. Karena ada beberapa hal, termasuk salah satunya ya itu keleluasaan untuk bisa berkontribusi di open source. Di sini ada 2 jabatan waktu masuk jadi senior software engineer aja. Terus mungkin karena dianggap jenjang karirnya terlalu jauh dari senior ke atasnya, sehingga sama kantor dipecah lagi, ada senior 1 dan senior 2 gitu. Jadi sekarang sudah jadi senior 2, cuman yang masih senior aja sebenarnya. Jadi belum naik ke jenjang karir berikutnya. Oke, kenapa ini saya jelaskan? Karena sebenarnya di situ terlihat tadi di 2014 saya mengerjakan proyek Smart Card ya. Terus di 2015 saya ngerjain back-end, bahkan sampai masuk manajemen. 2017 saya masih back-end tapi dengan bahasa yang berbeda. Lalu 2018 sampai sekarang saya fokusnya di front end. Jadi bisa dibilang mungkin kayak plan ya, nyoba-nyoba gitu. Kenapa? Karena ini sebenarnya saya bahkan waktu saat sebelum lulus itu saya nggak yakin masih ingin bekerja sebagai programmer ya, karena merasa di kampus nggak jago-jago amat coding gitu kan. Termasuk tadi kata Mas Puja, di kampus saya aktifnya malah di pengabdian masyarakat dan sebagainya, kegiatan sosial gitu lah. Bukan yang kayak proyekan atau mungkin fokus ke jadi anak laboratorium coding gitu kan. Jadi merasa di kampus nggak begitu mahir codingnya, maka sebenarnya karirnya pun juga tidak ingin terlalu dekat dengan coding gitu. Tapi pada akhirnya situasi memaksa karena dapatnya pekerjaan yang coding, akhirnya terpaksa belajar dan ternyata lama-lama bisa menikmati. Cuman waktu awal masuk karir itu nggak tahu mau belajar apa, nggak tahu maunya jadi programmer yang seperti apa, karena kan sebenarnya dunia programming juga luas kan ya, ada banyak alternatif jalur karir yang bisa dipilih dan ada banyak bidang yang bisa didalami gitu. Dan waktu saya bingung itu ya yang saya lakukan ya udah, karena nggak tahu yang mana yang harus dipilih, akhirnya saya coba aja berbagai kesempatan yang ada. Makanya bisa melalang buana dari ngerjain smart card, ngerjain web, back end, lalu sekarang di front end gitu. Bahkan sempat nyemplung ke manajemen juga. Ini ada sebuah quote yang menarik yang selalu saya gaungkan biasanya kalau ada talk seperti ini. Jadi just pick one thing to do, and if that doesn't work, then pick another. Making a choice and trying it is an important career skill. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum yakin ingin mengembangkan karir ke arah mana, menurut saya ini sangat ini metode yang sejauh ini cukup ampuh lah untuk ditiru ya. Inilah juga mengapa akhirnya saya sekarang 4 tahun terakhir stay di front end, karena sepertinya saya sudah menemukan dunia yang saya nikmati di dunia pemrograman. Nah, kembali ke timeline tadi ya. Jadi kalau tadi kan timeline pekerjaan saya. Nah, ini sekarang topik utamanya di sini. Saya akan banyak bertahan lama di slide ini mungkin, tapi di sini ada banyak link seperti yang bisa dilihat. Kalau masih ingat tadi linknya, Zain After Dev _ berdikari teknologi.
Ya, silakan buka sambil klik-klik link di sini. Jadi sebenarnya timeline ini itu mencerminkan apa yang ada di GitHub saya sebenarnya. Jadi mari kita langsung buka saja GitHub saya. Oke. Ini kita mulai dari 2014 ya. Jadi 2014 waktu itu baru banget join GitHub Desember 2014. Bukan, kayaknya Januari join. Waktu itu cuma bikin akun aja kayaknya. Setelah itu ada satu kontribusi kecil di sini. Ini ada aplikasi SI Sistem Informasi Gamais yang mana saya masih kaku banget pakai GitHub karena zaman itu masih waktu ngerjain tugas kuliah pun pakainya SVN ya masih kayak. Jadi belum begitu familiar dengan Git. Sehingga di sini pun saya nggak kontribusi apa-apa, kayaknya ini cuma hasil nge-fork aja atau hasil clone terus saya push ulang gitu, lupa. Tapi saya nggak ngapa-ngapain di sini, nggak ada commit history dari saya. Setelah itu tahun itu masih fokus dengan kuliah, tugas akhir dan sebagainya kan. Lalu di tahun 2015 baru saya mulai ada PR pertama, pull request pertama. Kalau saya coba klik, langsung aja deh. Kalau 2015, nah di sini ada first pull request. Jadi ceritanya first pull request ini saya dapat saya lakukan karena saat itu saya sedang belajar tentang Git itu sendiri. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini 2014 sampai 2015 itu saya nggak begitu tahu menau tentang Git. Jadi bahkan waktu di kantor sekalipun meskipun sudah pakai Git tapi pakai Gitnya masih serabutan. Jadi semua orang push ke master. Kalau ada konflik di resolve langsung push lagi ke master. Jadi hanya ada satu branch yang ada di kantor, dan itu master, dan semuanya commit ke situ, push ke situ. Kalau ada konflik ya selesaikan sendiri lalu langsung push lagi ke master gitu. Di situ di kantor itu waktu itu saya istilahnya karena serabutan ya, jadi kacau banget kerjainnya, sehingga saya akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan beberapa saat, kebetulan waktu itu long weekend 3 hari, saya habiskan waktu 3 hari untuk belajar Git, dan hasilnya kalau ada di link yang tadi itu, hasilnya ini saya membuat sebuah slide, bukan slide, tapi ini ini saya membagikan hasil belajar saya waktu di akhir pekan itu ke teman-teman kantor dan mencoba menerapkan Git dengan baik dan benar. Nah ini seperti yang bisa lihat, Git best practices in Extremex. Jadi waktu itu saya mencoba menerapkan ini di kantor. Akhirnya saya pakai Git branching dan sebagainya. Dan kenapa bisa muncul first PR ini, karena waktu itu saya tempat website saya belajar itu kebetulan di open source, dan ada ini, saya terima kasih sudah belajar. Saya sudah membuat websitenya, lalu saya belajar dari sini. Terus ada perubahan yang saya usulkan, gitu. Walaupun akhirnya ini ditolak ya, ditutup PR-nya, tapi ini sejarahnya kira-kira dulu kontribusi awal open source saya. Dari situ nggak banyak kontribusi. Setelah itu 2016 first learn in public. Nah, jadi 2016 ini saya mulai tertarik ke front end karena setelah ngerjain back end 2 tahunan kok kayaknya menarik front end ini kan. Dan waktu itu saya jadi manajer, jadi nggak ada kewajiban buat coding. Sedikit sekali lah, kayak bisa bilang malah nggak ada. Jadi di kantor sudah nggak coding lagi, tapi karena masih kangen coding, jadi sedikit-sedikit coding dan belajar front end dari teman-teman front end di kantor. Akhirnya saya beli course online atau apa gitu kan. Terus yang saya lakukan adalah saya saya bikin project. Rencananya sih sekalian dibikin kalau jadi produk ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalaupun enggak, setidaknya ini bisa jadi suatu mungkin saya bilang portofolio ya. Jadi maksudnya saya bisa menunjukkan ini loh karya saya di front end gitu. Kalau ingin tahu bagaimana saya coding front end gitu kan. Dan entah ini ngaruh atau tidak, sedikit banyak waktu saya apply ke NinjaVan dan akhirnya saya bisa dapat kerjaan front end, padahal saya belum pernah coding front end di kerjaan sebelumnya. Itu satunya mungkin karena saya menunjukkan ini saya punya repository ini, dulu pernah kerjain front end ini. Jadi somehow mungkin manajer yang interview saya melihat melihat bagaimana kualitas kode saya gitu.
Walaupun ini produknya masih setengah jadi, masih belum jadi sama sekali. Ini hanya front end, belum ada back end-nya. Back end-nya pakai Firebase dan belum jalan sepenuhnya fitur-fiturnya. Tapi dari sini sudah terlihat bagaimana saya mengelola kode saya dengan Redux-nya waktu itu dan sebagainya. Lalu ya ini pengalaman learn in public pertama saya. Gitu. Di sini ada link terkait learn in public. Ini sebuah artikel dari Sean Wang. Saya pernah ketemu orangnya, dia di Singapura. Dia bercerita tentang cara tercepat untuk belajar. Gitu. Jadi learn in public. Waktu itu saya belum tahu konsep ini, cuman ya saya lakukan aja gitu kan. Tapi setelah di Singapura akhirnya mulai terpapar, oh ternyata ada manfaatnya, ternyata bisa dijawabkan seperti ini. Intinya dengan belajar di muka umum, yaitu seperti ini tadi ya, ini kan sebenarnya proyek belajar saya kan, nggak ada produk nyata dari sini. Ya saya hanya belajar aja dan saya post aja kayak gitu ya, karena toh ini juga bukan properti milik perusahaan yang harus dirahasiakan gitu kan. Tapi banyak manfaatnya karena dengan demikian tadi bisa jadi portofolio, misalnya interview kerjaan dan sebagainya bisa ditunjukkan. Lalu bisa jadi juga sarana belajar di mana ada teman-teman yang ngasih feedback gitu. Ini ada PR, ini PR dari saya sendiri, kayak bukan dari pendapat. Bukan yang di project ini, tapi nanti ada project lain di mana saya banyak belajar dari orang lain karena saya membuka pekerjaan saya. Gitu. Jadi saya belajar mengerjakan sesuatu, saya push sendiri, lalu mungkin saya bisa share juga ke Twitter dan sebagainya. Ada yang mengomentari, ada yang ngasih tahu gimana cara yang benar gitu. Jadi saya bisa mendapatkan umpan balik langsung dari orang lain. Gitu. Dan itu semua bisa dilakukan secara gratis karena ini lagi-lagi ini open source gitu kan. Jadi ini salah satu motivasi awal saya kenapa repositori saya di sini bisa sampai ratusan. Walaupun kebanyakan fork sebenarnya. Tapi beberapa di antaranya ya itu tadi kayak setiap kali saya belajar konsep baru, saya selalu bikin repositorinya di sini. Gitu. Jadi di sini kebanyakan repositorinya tentang belajar. Belajar apa nih, misalnya belajar My Remix app ini belajar kan course activity planner, terus apa lagi misalnya ini belajar testing app gitu betul. Jadi kebanyakan sebenarnya isinya belajar gitu harus saya. Lalu bagian dari proses belajar itu adalah saya juga membagikan talks, membagikan ilmu yang saya dapat di meetup gitu ya, seperti inilah kira-kira ya. Jadi ini juga bagian dari learn in public. Contohnya mungkin waktu saya belajar pakai ojek belanja itu ya, yang tadi repository itu hasil saya belajar itu saya bagikan di sini di Bandung JS ini. Waktu itu saya sebagai anak back end tapi ngerjainnya front end. Waktu itu saya di kantor ngerjainnya back end tapi belajar di luarnya front end, jadi kayak anak-anak back end tapi ngasih talk tentang front end gitu. Tapi ya waktu itu ya pede aja karena tadi tujuannya bisa learn in public, bisa mendapatkan feedback dari teman-teman yang lain. Kalau ada, dan di sana saya juga akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman yang bahkan bisa ngajari saya balik bahwa setelah konsep setelah yang saya bisa jelaskan di sini apa saja yang bisa saya pelajari lagi. Gitu. Nah, lalu tahun 2018-an saya mulai Nah ini yang saya tadi bilang first open source team. Jadi di sini saya bikin sesuatu namanya Devpendant. Masih nyala nggak ya websitenya? Lupa. Oh udah hilang udah. Ini sebuah open source platform for Indonesia election recount. Jadi waktu itu saya gerah dengan situasi pemilihan 2019 yang sangat panas ya. Tapi waktu itu motivasinya bukan mengerjakan untuk tahun itu karena ya sudah nggak mungkin lah kan, sudah lewat pemilunya. Tapi waktu itu saya mikir kalau saya bisa cicil dari sekarang, mungkin nanti akan suatu saat nanti bisa jadi mungkin 5 tahun lagi ya 2024 itu bisa jadi karya yang benar digunakan. Ini waktu ini saya masih belum kenal Mas Ainun juga gitu. Sebenarnya walaupun udah di Singapura ya, saya belum kenal sama Mas Ainun dan Mas Ainun Najib ya yang bikin kawal pemilu. Jadi bisa dibilang mungkin saya waktu itu sempat bikin saingannya kawal pemilu gitu, bisa dibilang. Walaupun ya bukan berniat nyaingi, hanya sebatas sebuah alternatif lain aja gitu. Tapi sayangnya ini nggak berlanjut karena ya nggak konsisten ya, kurang konsisten di sana. Tapi bukan berarti ini nggak ada gunanya sama sekali. Karena lagi-lagi ini jadi bagian learn in public saya. Di sini saya banyak belajar mengelola CI, Circle CI. Di sini saya pakai Circle CI karena itu ada gratisannya.
Dan dari situ saya banyak belajar mengelola pipeline testing dan sebagainya. Pelajaran itu saya terapkan baik di kantor maupun ketika saya mengerjakan open source project yang lainnya yang lebih serius ya. Kalau ini kan nggak ada yang pakai beneran gitu kan. Lalu di sana saya juga mulai terlibat di komunitas React.js Indonesia, akhirnya bikin website React.js Indonesia. Nah, ini mungkin salah satu open source project yang beneran dipakai akhirnya, walaupun saya bukan kontributor utamanya ya, tapi ikut cawe-cawe sedikit lah di sini. Websitenya di sini React.js Indonesia. Lalu 2020, nah ini baru mulai agak besar hasil karyanya karena kebetulan memang sedang ada kebutuhan. Jadi karena waktu itu sudah mulai kenal Mas Ainun dan Mas Ainun itu butuh yang bisa bikin website. Kebetulan keahlian saya di situ kan di front end, jadi akhirnya menggait saya untuk bantuin bikin website kalau COVID-19. Dan aktivitas yang ini nggak kelihatan di GitHub karena ini di GitLab ya. Jadi ini linknya, websitenya ini kalau covid19.id. Disinilah hasil dari belajar saya yang tadi ya, hasil belajar dari puluhan atau bahkan mungkin ratusan repository yang ada di sebelumnya. Termasuk tadi yang berusaha bikin saingannya kalau pemilu itu kayak ada nyiapin CI continuous integration, itu akhirnya saya terapkan di sini. Dan dengan demikian akhirnya proyek open source-nya bisa lebih stabil karena setiap ada perubahan kan selalu dites dengan CI-nya. Di sini juga saya pertama kali belajar Next.js karena sebelumnya belum ada paparan langsung ke Next.js. Jadi kalau mungkin yang main front-end tahu ada React kan, nah itu Next.js salah satu distro-nya React, salah satu framework di atasnya React.js. Banyak hal yang saya pelajari di sini, termasuk akhirnya beberapa ilmunya saya bawa juga ke kantor. Jadi ternyata gini setup Next.js, gini setup Next.js dengan blog gitu misalnya. Karena ini backend-nya pakai WordPress ya, pakai headless CMS. Secara arsitektur mirip dengan website yang saya buat di kantor. Jadi walaupun teknologinya berbeda, jenis merek teknologinya berbeda. Kalau di kantor pakai Gatsby, di sini pakai Next.js, tapi secara prinsip sama. Jadi sedikit banyak ada ilmu yang bisa ditransfer dari open source ke kantor dan sebaliknya. Gitu. Enaknya adalah dengan punya karya di ruang terbuka seperti ini, kalau ada orang yang tanya, Mas gimana sih cara bikin website yang misalnya yang bisa kencang misalnya, atau yang arsitekturnya seperti ini gitu kan. Kalau saya cuma bisa bilang, wah saya di kantor pakai ini, tapi kan saya cuma bisa ngomong aja kan. Saya nggak bisa sharing bagaimana kodenya kan. Nah, tapi kalau di sini ya karena kodenya terbuka, jadi kalau ada yang tahu Mas, ada yang tanya Mas gimana caranya nyambungin Next.js dengan WordPress, ya saya tinggal kasih link ini aja. Silakan buka sendiri, silakan lihat sendiri kodenya gitu. Atau mungkin kalau pertanyaannya cukup spesifik, saya juga bisa buka misalnya kode tertentu yang terkait dengan pertanyaan itu. Ini salah satu motivasi terbesar saya mengerjakan open source, karena lebih mudah lagi untuk belajar secara publik. Jadi kalau saya nggak tahu, saya butuh bantuan, saya tinggal kasih kodenya, kasih bagian kode yang mana yang ingin saya tanyakan. Atau sebaliknya, kalau kode itu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, ya saya tinggal menjawab pertanyaan itu dengan link ke kode ini. Gitu. Di sana di tahun itu saya sempat juga bikin komunitas front Indonesia, walaupun nggak begitu panas ya, mungkin karena pada capai aktivitas online, jadi ya cuma ada grupnya aja, ada grupnya di Discord. Tapi so far yang saya soroti di sini nih, lagi-lagi ini proyek website juga, kita bikin website buat front Indonesia. Nggak ada yang ekstra sih di sini, nggak ada yang extraordinary sih. Ya paling animasinya ini aja yang saya bisa pelajari dari teman-teman yang bikin. Saya di kantor nggak pernah bikin animasi yang aneh kayak gini, tapi akhirnya dari proyek ini saya bisa belajar itu. Lalu yang terakhir yang lumayan ramai itu adalah warga bantu warga. Ini juga sebenarnya sedikit banyak mirip dengan Kawal COVID-19, cuman bedanya di Kawal COVID saya ada beberapa pelajaran lagi yang saya ambil dari bagaimana mengelola proyek open source yang baik gitu kan. Sehingga di sini secara dokumentasi lebih matang sih. Jadi di sini saya terapkan ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti,
panduan untuk testing, lalu daftar tools yang kita gunakan dan sebagainya, termasuk manajemen issues-nya juga sudah sangat rapi menurut saya. Jadi issues permasalahannya terkelompokkan di epic seperti ini, lalu untuk setiap fitur besarnya atau epicnya itu kita buatkan tugas-tugas yang lebih kecil lagi yang bisa dikerjakan secara paralel. Ya, seperti ini contohnya ini kan. Ya di sini saya mulai belajar bagaimana mengorganisasi sebuah proyek open source yang kontributornya banyak gitu. Jadi di sini seperti bisa dilihat ada 43 kontributor. Apa lagi? Nah, lalu terakhir ini setelah wabah melewat kan, ini juga kontribusi sudah mulai sepi di warga bantu warga, sehingga saya mulai cari kerjaan baru nih, cari aktivitas baru iseng-iseng di luar kerjaan. Kebetulan istri saya sedang membuat online course, online course-nya di sini. Waktu itu online course-nya via Zoom kayak gini, jadi live Zoom, orang bayar terus daftar, lalu kita gabungkan ke sebuah grup WhatsApp, lalu kita kasih link Zoom dan sebagainya. Cuman karena itu kami rasa kurang sustainable untuk kedepannya, akhirnya istri saya melakukan rekaman, jadi video-videonya direkam selama beberapa bulan. Setelah videonya hampir jadi, saya sekarang mulai menyiapkan website-nya. Kira-kira ya nanti rencananya sih akan saya taruh di sini. Cuma masih belum saya deploy yang terbaru karena beda arsitekturnya. Menariknya ini pakai framework yang juga baru muncul, namanya Remix, dan ya kalau ini jadi harapan saya ini bisa jadi, saya tunjukkan ya kenapa ini saya bikin open source juga, karena ini kan sebenarnya bagian dari bisnis ya dari usaha sampingan lah ya dengan istri gitu ya. Tapi kenapa saya buat open source? Ada beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah supaya ini proyek ini juga rencananya sekaligus saya jadikan proof of concept untuk mengusulkan perombakan ulang proyek saya di kantor. Jadi saya di kantor ada rencana memperbaiki infrastruktur front end-nya. Kebetulan teknologi yang baru ini cukup menarik, dan tapi kalau tahu-tahu saya ngusung, yuk kita rewrite semuanya dari sini gitu kan. Itu bukan pilihan yang bijak kalau asal rewrite hanya dengan alasan lagi hype gitu kan. Sehingga proyek ini saya jadikan kelinci percobaan. Benar nggak ini barang baru ini bisa dipakai untuk sebuah app yang reliable gitu kan. Kalau memang bisa, saya bisa bawa ini ke kantor, dan kalau orang kantornya nanyain, emang gimana sih kodenya, atau emang gimana arsitekturnya, bahkan mungkin kalau mereka menanyakan gimana performanya, nah itu saya tinggal tunjukkan aja karena kodenya terbuka, jadi bisa dengan mudah dipelajari atau dievaluasi oleh teman-teman kantor. Kira-kira itu. Jadi kalau dirangkum sebenarnya dari semua aktivitas saya itu ada banyak skill yang terasah. Yang pertama teknologi jelas, karena itu karena kita bergulat dengan teknologi ya. Dalam hal ini kebanyakan proyek saya di open source terkait front end. Jadi di sana saya banyak belajar tentang teknologi yang saya gunakan. Lalu terkait bahasa, walaupun kontributornya orang-orang Indonesia, tapi saya usahakan menggunakan bahasa Inggris karena selain untuk melatih diri saya, itu juga untuk membantu melatih teman-teman Indonesia lainnya untuk membiasakan diri berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena kalau ingin bisa mahir di dunia software engineering, mau nggak mau bahasa Inggrisnya juga harus diasah. Karena semua teknologi baru pasti munculnya dalam bahasa Inggris dulu. Gitu. Walaupun akhirnya ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi itu akhirnya jadi sumber sekunder, hasil terjemahan atau bahkan mungkin munculnya belakangan gitu. Jadi setelah teknologinya sudah lama, baru bisa belajar karena menunggu ada bahasa Indonesia gitu kan. Lalu yang ketiga, komunikasi. Ini salah satu yang saya pelajari juga banyak di kalau COVID-19 dan warga bantu warga, di mana di sana banyak sekali kontributornya, dan mereka bukan orang yang bekerja full time penuh waktu, kita bayar, kita gaji dan sebagainya, sehingga komitmennya nggak bisa dipastikan, tapi proyek tetap harus jalan gitu. Nah itu menurut saya cukup menantang ya, dan bisa berhasil bekerja sama dengan orang lain secara asinkronus
dan mereka sukarela, itu menurut saya sebuah pencapaian yang cukup tinggi ya, karena kalau kita bisa melakukan, kalau kita bisa bekerja sama dengan orang lain secara asinkronus yang nggak pernah ketemu dan nggak dibayar, harusnya di kantor lebih bisa lagi, karena di kantor bisa sinkronus, bisa rapat, bahkan orang-orang yang dibayar, digaji full time gitu kan. Jadi ini jadi suatu sarana untuk mengasah cara apalagi di zaman WFH atau di zaman semuanya serba remote seperti ini, kemampuan komunikasi asinkron itu sangat penting gitu. Jadi ya kemampuan saya banyak terasah di situ juga dari aktivitasnya di open source. Lalu yang keempat terkait kreativitas, ini juga lebih ke karena di proyek-proyek open source itu kita dihadapkan dengan tantangan yang kadang nggak masuk akal, kayak contohnya warga bantu warga itu kami hanya diberi waktu 3 hari atau 4 hari harus langsung bisa live di Mata Najwa gitu kan. Nah itu ya akhirnya harus berkreasi dengan waktu itu kita pasang aja pakai Google Docs gitu kan. Gimana caranya biar Google Docs ini bisa jadi website yang cepat diakses untuk keluarga gitu. Sesederhana itu. Jadi tadi dengan deadline yang mepet dan waktu yang terbatas dan sarana sumber daya yang terbatas dan maunya pakai yang gratisan misalnya kan, Google Docs yang gratis ya. Jadi kreativitasnya jadi dipaksa untuk muncul di situ. Ya, walaupun setelah itu kita akhirnya harus berkreasi lagi untuk bagaimana kita bisa refaktor ini halaman Google Docs ini menjadi halaman yang lebih layak buat dilihat seperti yang sekarang ini. Warga.com. Ya, jadi tadinya ini Google Docs, terus lama-lama sekarang sudah bisa jadi halaman yang proper kayak gini lah. Itu ya terakhir di sini saya mengajak teman-teman sekalian untuk kalau belum pernah berkontribusi di open source, saya mengajak untuk mulai berkontribusi. Kalau sudah pernah berkontribusi, mungkin bisa mulai membuat proyek open source sendiri, atau mungkin bergabung dengan beberapa teman lainnya untuk membuat karya yang lebih besar sehingga bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan sebenarnya buat kita sendiri, karena kita juga banyak belajar dari sana. Kalau ingin tahu bagaimana beropen source, ini ada panduan yang menurut saya sangat bagus dari GitHub, Open Source Guide. Jadi kalau baru berkontribusi bisa buka yang ini, Open Source Guide, How to Contribute. Kalau ingin memulai bisa buka ini, bagaimana cara memulainya, what and why. Terus apa lagi? Mencari pengguna untuk open source-nya, membuat komunitas yang terbuka atau menyambut dengan baik. Gitu kan. Lalu best practice for maintainers. Jadi bagi kita yang mengelola proyek open source, kita bisa belajar apa saja praktik-praktik yang baik untuk dilakukan. Kepemimpinan, lalu ini udah next level sih ini, getting paid for open source work. Jadi bisa dapat duit dari open source. Nah, itu saya masih belum di level ini ya. Lalu share code of conduct, open source metrics, legal set of open source. Oke, kira-kira itu dari saya. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mas Puja. Terima kasih Zain, luar biasa. Panjang jalanan menuju berdikari melalui open source ya. Kita buka diskusi kali ya, teman-teman yang mau tanya-tanya, mungkin gimana caranya atau apa gitu ya. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada, saya tunjuk. Nah, ini udah kayak di kelas ya. Halo, Tantowi nanya. Mat. Ya. Tanya, Mat. Tanya. Waduh, ya. Tanya apa ya? Mas, lu udah pernah bikin open source nggak? Tanya dong Mas Zain. Pernah, tapi ya open source-nya kayak apa ya? Project dari yang existing gitu, existing project yang dikerjain, diambil, dibikin modul tersendiri gitu, dijadiin library kayak gitu sih. Ada yang mau tanyain? Kalau mau tanya, kayaknya belum ada deh Pak. Kayaknya Pak. Ada yang mau nanya tadi siapa?
Silakan. Nggak ada. Lucky deh, Lucky. Luk. Egi gitu emotnya. Oh, Hegi. Sorry, Hegi. Gimana, Hegi? Wah, Sok, Hegi, sok. mau nanya ini sih, tadi yang web kawal COVID itu pakai Next.js ya kerjain? Iya. Nah, mau tanya kalau pemilihan framework, kalau mau bikin project, itu pilih frameworknya itu berdasarkan apa sih? Ada pertimbangan nggak? Ya kalau pertimbangan pasti ada, cuman apa ya? Ya sebenarnya waktu itu kebetulan kalau COVID dan warga kita pakai Next.js keduanya. Kalau pertimbangannya sebenarnya lebih ke ya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi kebutuhannya waktu itu kalau COVID itu kan website informasi kan. Jadi yang penting kita punya website yang reliable dan bisa dikunjungi banyak orang. Karena sayangnya website pemerintah terkait informasi COVID itu justru malah down ketika dikunjungi banyak orang. Jadi ya alhamdulillah website kita masih bisa bertahan. Jadi waktu itu salah satu solusinya adalah yang jelas kita harus pakai static site generator karena kebanyakan statis kontennya. Kalaupun ada yang dinamis paling hanya angka COVID-nya dan itu sederhana lah untuk diimplementasikan di client side. Tapi yang jelas websitenya sendiri halaman HTML-nya harus statis, jadi nggak perlu ada server yang nyala yang melayani sehingga nggak lebih kecil kemungkinan untuk down, kecuali memang Netlify-nya yang down atau DNS-nya yang down ya. Jadi kita akhirnya putuskan pakai SSG dan kebetulan waktu itu sempat saya bikin pakai Gatsby dulu. Jadi yang beneran di launching langsung yang masih under construction ya itu pakai Gatsby dulu. Kayaknya masih ada commit history-nya deh. Tapi setelah itu sama Resi dirombak ke Next.js. Ya kami putuskan bareng-bareng dan kebetulan karena Resi sudah ada pengalaman pakai Next.js dengan WordPress sebagai back-end-nya, sebagai headless CMS-nya. Makanya kita putuskan pakai Next.js. Dan kenapa kita berani pakai Next.js? Karena waktu itu Next.js baru banget meluncurkan fitur static site generator-nya. Bahkan sebenarnya kami sempat dikontak sama kreatornya Next.js, sama Guillermo Roach itu kan, untuk dimasukkan ke blog mereka waktu mengumumkan fitur baru itu. Tapi sayangnya batal karena kita hostingnya di Netlify. Sedangkan Netlify kan saingannya Vercel kan. Jadi batal akhirnya. Jadi ya waktu itu alasan kenapa kita pakai Next.js waktu itu. Dan untuk warga ya karena sudah pernah pakai Next.js dan kebetulan belum ada contender atau belum ada pesaing yang lebih mumpuni, akhirnya kita masih pakai Next.js. Tapi kalau sama Remix ini gimana Mas, Next.js ini? Kalau dibandingkan? Kalau mau bicara lebih spesifik, kita langsung merujuk ke blog Remix-nya aja paling. Bentar. Saya mungkin share screen sedikit ya. Kalau saya sekarang diminta untuk bikin hal yang sama lagi, mungkin saya akan mempertimbangkan Remix. Tapi ya lagi-lagi tergantung constraint waktunya, constraint resource-nya. Karena Remix kan butuh server kan. Kalau kita harus punya server dan apakah kita ada dananya untuk menyelenggarakan server itu, untuk membiayai server itu dengan potensi pengguna yang besar, nah itu saya juga akan pikir panjang lagi. Teman kalau untuk kasus website saya yang kelas mau berbagi, itu saya berani pakai Remix karena ya ekspektasi penggunanya nggak segede kalau COVID lah kira-kira. Tapi kalau kita bicara komparasi, kita langsung merujuk ke website resminya aja. Mereka baru banget dirilis ini, Remix vs Next.js. Ya TLDR-nya inilah, Remix lebih kencang. Fast or faster gitu. Fast berarti sama cepatnya atau lebih cepat. Tapi lagi-lagi itu ada beberapa pertimbangan lain kayak misalnya biaya ya. Misalnya kita harus melayani, kalau nggak salah kalau COVID itu sampai puncaknya sempat 100.000 per hari deh. Kalau kita harus melayani 100.000 pengunjung per hari, ada nggak dana buat servernya gitu kan? Karena waktu itu kita nggak ada dana dan karena ada beberapa mismanagement, akhirnya uangnya Mas Aiman sendiri yang terkuras dari situ. Walaupun alhamdulillah sempat di akhirnya ada yang mengganti sih, ada yayasan yang mengganti. Jadi kita nggak perlu keluar uang pribadi akhirnya. Cuman ya itu tadi kalau kita nggak siap dengan kalau arsitektur kita tidak mempertimbangkan itu bisa jadi jebol dan sebagainya. Ini terjadi di mungkin ini juga terkait apa juga ya. Ini terjadi di Kita Jaga. Jadi waktu saya bikin warga bantu warga itu saya punya kenalan bukan ini. Kitajaga.org kalau nggak salah. Mana ya? Kok hilang?
Malaysia. Jadi saya ada kenalan orang Malaysia, developer juga. Oh ini kita jaga Redco. Ini agak menarik. Jadi dia oleh bosnya itu diminta untuk bikin ini. Jadi sebuah perusahaan mereka merelakan sebuah timnya untuk untuk membuat aplikasi ini gitu. Kita jaga Redco dan akhirnya mereka membuat ini dan digunakan dan viral ramai. Cuman sayangnya karena tadi pertimbangan dananya kurang pas kan, jadi ini pakai dana perusahaan kan dan akhirnya waktu itu kuotanya jebol sampai kuota Google Maps-nya karena kan bayar kan Google Maps itu kan. Itu juga salah satu alasannya kenapa kita nggak pasang map langsung di warga bantu warga karena kita belum siap dananya, kecuali ada gratisan yang kita bisa integrasikan dengan mudah dan cepat dan sebagainya gitu. Akhirnya ya begitu dana jebol ditutup websitenya, jadi nggak jalan gitu ya. Malah sangat disayangkan kan, kita udah capek-capek bikin tapi nggak bisa jalan karena nggak ada dananya gitu. Ini juga jadi misalnya nanti mau bikin apalagi terkait COVID misalnya ya semoga nggak perlu lagi ya, atau mungkin mau bikin hal yang lain lagi lah. Terus mau milih pakai Remix tapi ya dipastikan dulu nih Remix ini harus ada server nyala, budgetnya berapa, ada nggak, duit dari mana, nah itu dipastikan dulu. Oh iya. Gitu. Kalau di kawal COVID itu pakai state manajemen apa mas? Library. Pakai nggak sih? State management. Pakainya seingat saya require saya. SWR. Kalau COVID SWR. Use SWR. Yang dibuat sama tim Next.js juga. Oh iya. Oke. Saya tertarik pelajarin yang kawal COVID sih mas. Tapi itu bisa dipelajari nggak sih? Bisa dilihat. Kalau ingin belajar, sebenarnya saran saya sih mending belajar yang dari warga bantu warga aja, karena kodenya lebih rapi, lebih terstruktur. Itu dibuat oleh orang-orang yang mirip, maksudnya kumpulan orangnya sama, tapi yang setahun lebih tua, maksudnya kita bikin kira-kira setahun setelahnya kan, sehingga pengalamannya lebih matang lah gitu untuk membuat hal yang sama dengan teknologi yang kurang lebih sama. Gitu. Jadi saran saya sih malah kalau mau belajar dari warga bantu warga aja. Oh ya. Walaupun ya agak beda ya, ada beberapa hal kayak misalnya ngambil angka COVID-nya itu kan kita pakai SWR. Kalau warga bantu warga kita nggak ada fitur kayak gitu, jadi kita nggak pakai SWR gitu. Ya disesuaikan aja dengan kebutuhan dan arsitektur servernya. Ya. Paling ini mas mau minta ini apa ya? Mungkin kayak saran gitu untuk state management yang menurut Mas Jain tuh oke gitu sampai sekarang. Kalau dan pertimbangannya apa gitu? Kalau pakai Next.js misal, React. Setahu saya React Query lumayan bagus ya, karena mereka bagus ngelola cache management. Mereka bagus di pengelolaan caching-nya. Maksudnya kita nggak perlu ribet-ribet ngurusin cache-nya, mereka udah bisa mengelola dengan sendirinya. Cuman kalau kita pakai Remix kita udah nggak perlu lagi state management. Oh, oke. Jadi di sini ada nggak dibahas nggak state management? Nah, there's no application context to propagate the change to the rest of the UI. This way, Remix bundles are nearly 30% smaller than Next.js bundles. Jadi nggak perlu lagi ada state management karena semua state-nya sudah dimasukkan ke cookie, yang mana sebenarnya itu state management jadul yang dipakai oleh aplikasi. Mungkin Mas Puja udah familiar harusnya. Kenapa Mas? Enggak statement pakai cookie buat ngelola state antar request. Kan REST kan stateless kan. Tapi kalau pakai cookie kan jadi bisa tahu state-nya kan. Nah, ini mereka Remix ini mau kembali ke masa itu. Tapi mereka tambahkan dengan bumbu-bumbu pengembangan JavaScript atau front end yang terbaru, yang modern. Itu kalau terkait teknisnya. Mungkin ada pertanyaan terkait open source-nya sendiri? Open source belum dulu Mas. Makasih ya Mas Jen. Ya, sama-sama. Tadi kalau yang terkait open source untuk bahan apa? Oh ini ada pertanyaan di chat ya. Ada pertanyaan di chat. Saya sebenarnya ingin join open source project. Oke, iya betul. Ada Fendi di Surabaya itu Zain.
Join OSS Project gitu untuk portofolio diri sendiri di bidang .NET. Kalau Mas Zain mengatur waktunya untuk kerja dan itu gimana ya? Silakan Mas Zain. Ya benar ya, Pepen di Surabaya ngomong atau Pen nggak mau ngetik atau kayak sibuk Ini wae kan mana teh itu kerja tadi juga jam lagi sekieu. ngobrol balesin Mas Egi. Dan tanya Mas Zain tanya. Ya gitu Mas Egi. Jadi sebenarnya sih dari saya sendiri tuh pengen banget lah bikin OSS project gitu kan. Ada sih salah satu atau dua yang menurut saya mungkin ini bisa dijadikan OSS project. Tapi akar permasalahannya sih mungkin karena saya juga kerja gitu kan. Kalau Mas Yen juga kerja juga di Ninja Van plus bisa maintain GitHub-nya sampai sebagus ini, itu gimana sih cara ngaturnya gitu loh. Misalnya kayak oh lo harus punya prinsip bangun pagi misalnya gitu. Atau lo siang paling malam jadi jam 11 kayak gitu loh. Mungkin kayak gitu sih pertanyaan saya. Silakan Mas Yen. Kalau itu sebenarnya tergantung masing-masing orang ya. Kayak kontributor di warga bantu warga sendiri pun juga ada yang orang malam, ada yang orang pagi gitu. Jadi itulah menariknya yang tadi saya bilang di sini, saya belajar komunikasi, terutama komunikasi secara asinkronus. Jadi orang-orang dengan cara kerja yang berbeda-beda, ada yang kerjanya pagi, kerjanya malam, bahkan mungkin di belahan dunia lain gitu kan. Itu kita bisa bekerja sama, berkoordinasi karena tadi mekanisme komunikasi yang asinkronus. Jadi kalau dibilang apa tips and tricksnya ya sebenarnya kembali ke masing-masing aja, nyamannya gimana. Kalau saya sendiri kadang bisa dibikin bangun pagi, cuman kadang kalau dibikin pagi gitu lebih banyak lewatnya kadang. Jadi tidur bablas aja udah tahu-tahu sudah subuh, udah harus siap kerja dan sebagainya kan. Atau kalaupun pagi mungkin kalau bisa saya sempetin ya ini pagi itu misalnya setelah subuh ya udah saya coding aja sampai siap, sampai baru mulai kerja, karena mulai kerja kan baru jam 10-an kalau di sini kan. Jadi ya waktu mulai dari bangun gitu kan, bahkan kadang mungkin nggak mandi, habis sholat langsung aja udah ngerjain aja gitu kan. Cuman itu nggak bisa dilakukan secara sustainable karena ada keluarga juga ya. Jadi kalau nggak mungkin kita ngadepin komputer 24 jam kerja lalu di luar kerjaan baik pagi maupun malam kita ngadepin komputer juga gitu. Jadi itulah kenapa di sini juga kalau dilihat grafik GitHub saya juga nggak yang konsisten hijau terus ya. Jadi kalaupun ada hari-hari seperti itu yang kayak gini ini sampai 62 kontribusi dalam sehari itu kan mostly mungkin review, tapi kan review juga tetap harus spend waktu ya di depan komputer. Itu akhirnya ya kalaupun itu dilakukan ya hanya sesekali aja. Dalam hal ini ya karena waktu itu lagi pandemi sedang marak-maraknya kan, jadi waktu itu memang waktu dan keluarga agak berkurang karena harus memaksakan diri di sini. Cuman ya setelah itu pandemi sudah mulai turun, atau kalaupun belum turun websitenya sudah mulai stabil, tidak begitu banyak butuh kontribusi yang intensif, ya waktunya mulai saya kurangi. Jadi di sini bisa kelihatan kan aktivitas setelah warga bantu warga ini mulai saya kurangi setelah sebulan setelahnya. Bahkan di sini sampai kosong banget karena ya udah kemarin sudah banyak lembur-lemburan di sini, banyak mainnya gitu. Jadi bulan November ini kebetulan juga wabah udah nggak begitu banyak. Kebutuhan kalau COVID juga warga bantu warga nggak begitu intensif. Ya saya santai aja, udah nggak coding sama sekali di sini. Jadi diatur aja senyamannya sendiri. Yang jelas menurut saya sih nggak harus yang konsisten tiap hari banget ya. Karena ya walaupun kalau bisa jadi kebiasaan bagus, misalnya tiap hari jam berapa menyesuaikan teman, karena ini kan pekerjaan yang sifatnya mut-mutan kan. Kalau lagi pengen ya pengen, kalau enggak ya kalau dipaksain kurang nyaman juga gitu. Jadi menurut saya asalkan ada sesuatu yang beneran ada manfaatnya, itu biasanya dengan sendirinya akan terpicu untuk menyumbangkan waktu. Ya contohnya tadi kalau COVID itu kan 2020, kalau COVID itu bulan, saya lupa tahun berapa ya? Februari. Oh, di sini nggak kelihatan karena Maret 2020 COVID. Iya, di sini nggak kelihatan karena ini GitHub. Kalau di GitLab kayaknya kelihatan harusnya. Nggak ada GitLab. Scroll. Berarti poin satu mungkin yang bisa saya tarik kesimpulan adalah seberapa bagus atau seberapa ini ya value-nya OSS project yang akan kita kerjakan gitu. Iya. Jadi jangan open source for the sake of open source ya. Jadi saya pun tujuan saya open source proyek yang untuk belajar itu sebenarnya
bukan karena yang penting saya ada open source-nya, lalu saya bikin repo apapun itu, bukan gitu. Tapi saya mau belajar ini, nggak ada ruginya kalau saya open, ya udah saya open aja gitu. Kecuali memang yang hal itu mengandung usaha rahasia atau apa yang harus disembunyikan ya silakan jangan di open source gitu kan. Misalnya itu punya perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau sifatnya kayak gini yang cuma belajar aja gitu, mainan-mainan aja, atau kalaupun beneran ada pekerjaan, ada kebutuhan nyatanya kayak warga bantu warga atau kalau COVID misalnya, tidak ada hal yang harus disembunyikan, justru malah kita perlu terbuka untuk kolaborasi, ya dibuka aja. Dan kalau ada kebutuhan murninya kayak gitu, baik belajar sendiri maupun beneran ada kebutuhan karyanya, misalnya seperti warga bantu warga, ya dengan sendirinya kita akan meluangkan waktu kan, karena itu jadi bagian dari hidup kita. Misalnya kita butuh. Jadi kalau ditanya kok bisa meluangkan waktu, karena sebenarnya bukan meluangkan waktu buat bikin GitHub-nya hijau, tapi saya meluangkan waktu buat belajar. Masalah GitHub-nya hijaunya jadi hijau rata atau enggak, bolong-bolong, itu efek samping aja gitu. Yang penting saya dapat ilmu dari apa yang saya pelajari gitu. Dan dengan learn in public itu kita jadi dapat feedback, dapat umpan balik dari orang lain. Kalau ada kesalahan atau kalau kita mentok, kita tinggal share aja kan kodenya. Misalnya ada orang nanya, misalnya saya nggak tahu, saya lagi belajar suatu teknologi, itu saya nggak tahu, saya mentok di satu titik. Kalau saya bisa tanya ke orang lain, atau mungkin nge-tweet aja, sederhana nge-tweet, langsung saya kasih link ke kodenya, ini gimana ya cara menyelesaikannya, itu kan lebih gampang buat orang lain bantuin. Dibandingkan saya kasih screenshot, pakai HP, terus di-upload miring lagi. Kan nggak nyaman buat orang yang ingin membantu kan. Tapi kalau bisa ada kodenya langsung utuh, dia bisa clone sendiri di lokal, lalu dia bisa reproduce isunya, itu kan dengan mudah dilakukan oleh orang lain untuk membantu kita menjelaskan masalah yang sedang kita hadapi waktu kita belajar itu gitu. Jadi menurut saya in most cases, dalam kebanyakan kasus nggak ada ruginya kita buka apapun yang sedang kita kerjakan, asalkan itu bukan hal yang sifatnya privat, untuk kita buka di open source. Oke, noted. Terima kasih Mas Hen. Ya, Sangat sama-sama. inspirasi. GitLab nggak bisa buka yang dulu-dulu ya. Udah lewat kan soalnya Juli 2021 udah. Ya, yang bisa sayangnya yang kelihatan historinya cuman GitHub. Oke. Halo, Mas Yun. Ya, silakan Mas. Nanya dikit sih. Kira-kira ada tips nggak sih buat ningkatin motivasi kita gitu buat kontribusi di open source gitu? Soalnya kan saya perlu motivasi juga sih untuk bisa kontribusi. Ya, kalau terkait motivasi, sebenarnya ini ada hal yang menarik yang ditelurkan oleh Mas Arya Hidayat, pembuat Phantom.js. Ada videonya juga di sini. Ini artikel rangkuman atas video yang Mas Arya bagikan. Mana video ini? Videonya di sini, nanti bisa ditonton sendiri. Tapi yang ingin saya soroti di sini terkait motivasi. Nah, ini formulanya adalah serbu. Ini juga terkait berdikari ya, sesi unggul dan berdikari. Semangat ini motivasi. Jangan mengerjakan sesuatu hanya karena materi. Duit itu motivasi yang paling rendah. Itu makanya biasanya open source paling nggak disentuh karena paling nggak ada duitnya kan. Terkait motivasi ini, motivasi tertinggi adalah play atau bersenang-senang. Walaupun sudah kaya raya, seseorang pasti tetap ingin mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan kesenangan. Jadi kalau kita bisa bersenang-senang dengan apa yang kita kerjakan di open source, nah itu menurut saya motivasi yang tertinggi dan paling mudah untuk dicapai ya. Ya contohnya misalnya saya tertarik dengan Remix, saya ingin membuktikan bahwa Remix itu bisa dipakai untuk aplikasi yang reliable, untuk bisa dibawa ke kantor. Ini jadi motivasi saya untuk bikin proyek terbaru saya. Kenapa ini bisa membuat saya senang? Karena kalau ini jadi, saya senang karena proyek ini jalan, karena ada hasilnya akan jadi kan. Dan saya juga akan senang kalau ini bisa saya bawa ke kantor, karena kalau ini saya bawa ke kantor, hidup saya di kantor akan lebih senang. Gitu. Maksudnya ya saya harus memaintain project yang kodenya udah lama, udah basi, udah pakai teknologi yang udah usang, yang udah nggak dimaintain lagi, dibandingkan dengan mengelola project yang kodenya pakai teknologi terbaru, kan pasti lebih senang dengan teknologi terbaru kan. Jadi karena menurut saya ini adalah jalan untuk menuju ke sana, maka ya saya termotivasi untuk melakukan itu. Lalu yang kedua, ini mungkin juga mirip dengan itu ya, jadi tujuan atau dampak kepada orang lain.
Ini mungkin motivasinya ya, warga bantu warga contohnya, meskipun saya di Singapura sih COVID alhamdulillah relatif aman ya, nggak sampai over kapasitas rumah sakit. Cuman kalau di Indonesia kan sampai over kan kapasitas rumah sakitnya, sehingga ya karena termotivasi oleh dampak itulah maka saya rela begadang untuk ngerjain warga bantu warga gitu. Lalu motivasi berikutnya adalah turunan. Jadi kalau orang tua dokter kita ikut jadi dokter, orang tua programmer kita ikut jadi programmer. Lalu motivasi yang terakhir itu tadi, ini juga motivasi yang terakhir tadi motivasi finansial gitu. Terus ini juga termasuk kalau mengerjakan proyek open source hanya karena ingin terkenal, ketika sudah terkenal hilang sudah motivasinya. Jadi kerjakan proyek open source karena menyenangkan atau karena dapat berdampak kepada banyak orang misalnya. Jadi kalau tadi ingin berkontribusi ke open source, dilihat lagi motivasinya apakah berkontribusi ke open source itu hanya sebatas karena ingin terkenal melalui open source gitu. Karena kalau itu motivasinya, begitu sudah mencapai titik itu akan hilang motivasinya kan, karena ya saya sudah terkenal, ngapain lagi bikin open source, ngapain lagi nerusin proyek saya gitu misalnya. Karena maintain proyek open source itu nggak mudah ya, kita harus ini nggak dibayar, kalau dibayar kan masih mending gitu, tiap bulan ada manfaatnya gitu kan, setidaknya manfaat finansial. Tapi kalau open source-nya karena nggak ada yang bayar ya, seperti yang bisa dilihat di sini misalnya, warga bantu warga sekarang udah nggak ada yang nyentuh lagi karena ya memang kebutuhannya sudah nggak begitu gawat gitu kan. Kalaupun sakit ya sakit aja lah, masih bisa ke rumah sakit, masih ada kapasitasnya gitu. Jadi motivasinya sudah turun dari situ. Ya, makanya sekarang nggak begitu aktif kegiatannya. Dan itu nggak masalah juga karena lagi-lagi ini open source. Ya, jadi kalau kamu bisa menemukan hal yang apakah itu menyenangkan, mungkin misalnya main-main teknologi baru dan sebagainya, atau sesuatu yang berdampak ke banyak orang, nah itu bisa jadi sarana yang tepat untuk mulai aktif kontribusi di open source karena motivasinya bisa lebih tahan lama. Kira-kira itu. Ya, sudah jam 6, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Ini memang pertanyaan itu harus dipancing ya, Mas Zain ya. Akhirnya keluar semua. Radialabs kagak ada project open source-nya atau gimana ini? PPN atau Ahmad? Kalah sama Mas Zain dong kita. Tidak ada. Kalau saya sih pribadi aja sih, Pak. Ya, kalau aku ya pribadi sih. Tapi Mas Zen pernah ngalamin sisi gelap dari si open source gitu nggak sih? Sisi gelap apa? Kayak apa ya? Kayak Ini ada aplikasi yang kita bikin itu dicuri sama orang gitu. Kalau dicuri ya kalau lisensinya MIT bukan dicuri lah. Tergantung lisensinya kan. Tapi kan saya kayak pernah dengar tuh dulu yang OBS itu kan kayak mereka tuh siapa ya yang nge-copyin si OBS itu kan kayak termasuk sisi gelapnya gitu loh. Tapi kalau kayak gitu pernah ngalamin nggak sih Mas yang sendiri? Belum pernah secara langsung sih, tapi saya bersiap-siap untuk itu. Jadi ini ada di open source guide dan buka legal site ini. Jadi understanding legal implications. Jadi kalau kita membuka kode kita harus siap dengan berbagai konsekuensinya. Salah satunya konsekuensi lisensi. Jadi kalau mau diambil orang, ya harus siap dengan lisensi yang dibawa oleh open source kita gitu. Makanya menentukan lisensi juga harus jadi pertimbangan yang matang ketika membuka sebuah kode ke publik. Sebenarnya menurut saya yang masalah yang paling sering saya bersinggungan dengannya secara langsung itu adalah masalah ini, getting paid for open source work. Jadi lagi-lagi karena open source itu gratis, kalau ini jadi pekerjaan utama kita atau kita mungkin penghasilan utama kita nggak cukup gitu kan, dan kita berharap dapat sesuatu dari sini. Nah ini yang paling sering saya amati beberapa waktu terakhir. Ini ada baru-baru ini ada kasus Faker.js, mana ya Faker.js? Oh ini dia. Jadi Faker.js itu baru tenang. Ini baru apa? Orangnya baru pundung tadi. Jadi dia hapus semua kodenya di GitHub. Terus dia upgrade versinya di npm. Jadi kalau orang npm install dapat versi yang kosongan, yang zonk gitu. Tapi akhirnya ini ada komunitas yang mengambil alih dan dikembalikan lagi project-nya gitu. Jadi ya hal seperti ini yang sering saya amati selama beberapa tahun terakhir. Ada maintainer open source yang mungkin pundung ya karena tidak mendapatkan kompensasi finansial dari situ. Nggak bisa disalahkan juga karena ya mereka sudah mengorbankan banyak waktu di sana, tapi di lain sisi juga
yaitu tanda mereka juga kurang siap dengan konsekuensinya, bahwa fakta bahwa mereka membuka kode itu ke banyak orang itu berarti dia harus siap menanggung semua konsekuensinya, bahwa banyak orang yang makainya yang cuma leeching doang, yang cuma apa nggak pakai secara gratis tanpa memberikan kontribusi balik gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri sih lagi-lagi tadi ya, ikutan apa menurut ini motivasi paling rendah itu adalah finansial. Jadi saya sendiri berusaha untuk semua aktivitas open source saya motivasinya bukan finansial, tapi tadi apakah karena menyenangkan atau karena berdampak ke orang lain. Kalaupun ada tambahan finansial yang diperoleh, contohnya misalnya mungkin saya bisa kerja di Singapura karena exposure saya ke open source, karena orang yang tadi tahu kualitas pekerjaan saya, yang tadi saya bilang ya, saya interview dan saya tunjukkan ke open source saya, dulu saya diterima, itu kan secara tidak langsung ada imbalan finansialnya kan, karena bisa dapat pekerjaan yang lebih baik gitu. Itu saya anggap sebagai efek samping saja gitu. Tapi waktu bikin proyek yang di awal ya motivasi utamanya bisa belajar aja gitu aja. Itu kalau terkait tadi ya, terkait masalah open source ya, saran saya sih baca dengan baik aja lah ini open source kayak ini. Di sini ini menurut saya sudah sangat komprehensif lah gitu. Karena ini yang bikin GitHub sendiri. Jadi menurut saya cukup valid dan komprehensif untuk bisa diikuti. Itu dari saya. Semoga cukup menjawabnya. Ya, ada lagi Zain? Cukup sudah Mas. Siap, thank you banget. Wah, thank you banget Zain dan teman-teman yang sudah hadir. Mungkin kalau bisa kita simpulkan pada akhirnya open source itu pilihan gitu ya. Tapi jika kita memasyarakat open source, syukur-syukur bisa berdikari melalui teknologi, karena itu adalah impian kita supaya kita tidak bergantung pada bangsa lain. Kalau kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda akan Semeru dari akarnya. Nih Zain butuh berapa? Zain butuh berapa? Ya, anyway, Zain, kalau mau kontak Zain bisa nggak? Kan kemarin sempat ada sesi mentoring one-on-one, itu masih ada nggak? Jadi mereka yang mau konsul bisa ke tempatmu? Masih. Coba iklan dulu terakhir. Tak kasih linknya di sini ya. Ya boleh, taruh di chat. Kalau mau konsultasi one-on-one bisa ke sini. https zainf.dev/curcol. Waduh. Itu Mama Dedeh dong. Ya itu kalau bisa dilihat itu di hari Sabtu ini udah buka satu slot. Jadi saya buka slotnya hanya satu slot tiap hari Sabtu. Dan bayar nggak? Gratis. Bagus, sudah kaya. Tapi baru bisa booking H-2. Jadi ini pas hari Kamis jadi bisa booking. Tapi kalau misalnya udah ada yang booking ya nunggu Kamis depannya untuk booking slot berikutnya. Ya. Saya buat H-2 biar nggak lupa. Soalnya kemarin saya buat H- sebulan udah lupa karena kejauhan harinya. Oke. Thank you ya Zain, thank you ya teman-teman ya. Sampai semoga di kuliah Kamis berikutnya lebih ramai. Intipannya akan ada petinggi dari salah satu perusahaan yang sudah di Southeast Asia gitu ya. Sama penggiat open source juga, dan kalian mungkin pernah lihatlah baru-baru di berita, nanti kita sampaikan lah ya Februari nanti ya, Januari. Begitu aja, terima kasih sudah terima kasih teman-teman, sampai ketemu di kuliah Kamis sebelumnya. Salam Alkademi. Terima kasih. Terima kasih.